Oke, here we go. Kita akan bahas yang akan menentukan market hari ini. Agak ngeri-ngeri sedap juga karena ya ada dua versi ya. Nah, jadi teman-teman komen dulu ya, teman-teman ada di tim mana, 6,5% atau tim 6,2%. Karena semua itu punya perspektif. Market juga saat ini punya dua perspektif yang akan aku bahas dalam satu video ini dan penting banget dan semoga video ini berguna. Tapi sebelum itu kembali aku ingatkan pada teman-teman, terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan juga bagi teman-teman yang mau trading di Binance, silahkan menggunakan kode link referral untuk daftar yang ada di kolom deskripsi dan dapatkan bonus kickback 20% setiap nge-buy atau nge-sell yang teman-teman lakukan. Oke, kita akan ngebahas CPI. Dan jujur ya, aku bukan orang yang kayak makroekonomi kali lah ya. Aku jujur orangnya teknikal ya, basically itu teknikal banget orangnya gitu ya, bukan orang yang pengamat ekonomi yang update tentang ini. Tapi kalau untuk data CPI, the Fed segala macam ya, itu aku update gitu-gitu aja. Tapi aku tahu dampak dan impactnya itu apa. Oke? Nah, banyak banget nih aku udah bilang, ini banyak banget actual atau forecast ya. Actualnya kemarin kan 6,5 ya di Januari kemarin. Dan itu turun dari Desember 7,1. That's why Bitcoin ngepump. Karena turunnya tuh lumayan ya. Untuk 7,1 ke 6,5 itu lumayan. Tapi di forecast kali ini itu banyak banget yang bilang bakal 6,5 lagi. Dan kalian yang nanya, apa dampaknya? Kalau misalnya 6 ya, itu artinya turun banget. Yang artinya ya nggak ada lah resesi atau indeks semua tuh bagus ya. Jadi dolar akan turun sehingga kalau 6 itu bullish dan bisa jadi bulan-bulan Maret kita akan di level 27 atau 28 ribu dolar Bitcoin. Kemudian kalau 6,2 ya, that's mean mungkin ya untuk short term bullishnya kita bisa ke retest ke 25 ribu. Kan karena sekarang kita harganya di 21-an ya. Mungkin ada short term bullish atau sedikit netral, tapi tetap bakal ngepump kalau 6,2 karena ya lumayan turun lah ya dari 6,5. Dan kalau 6,5% ya, that's mean really bearish ya. Nah, jadi kenapa CPI ini berpengaruh ya? Karena itu adalah makroekonomi yang sangat-sangat gede. Nah, ini aku udah buat mapping ya. Nah, untuk kita bahas dulu dari DXY atau dollar index ya. Nah, ini sebelumnya aku udah pernah bikin ya, dolar itu memantul dari sini ya di range 0,1 indeksnya. Kemudian sempat ke sini kemarin, makanya Bitcoin itu turun dari 24 ribuan ke 21 ribuan. Karena apa? Karena kemarin yang pengangguran itu ya, itu masih gede banget. Dan kalau kita perhatikan juga ini sempat ngepump ya si DXY-nya. Dan kemudian hari ini ya, per hari ini ya, per minggu ini tuh reversal atau balik arah. Ya, kita belum tahu apakah di situ akan balik arah, merahnya itu lebih gede. Karena saat ini kan masih ya kategori sideways lah untuk pergerakan harga indeks dolar. Dan kalau kita perhatikan juga ya di situ ya, kalau misalnya 6,2% itu adalah level yang paling rendah selama setahun yang lalu. Ya, itu bisa membuat harga Bitcoin pergi ke area ya sesuai yang aku bilang tadi. Kalau misalnya 6,2 kita bisa ngeretest naik ke arah 25 ribu dolar lagi atau mungkin lebih ya 25 ribu lah. Tapi kalau 6,0 mungkin bisa ke 28 ribu atau 27 ribu bulan depan. Tapi kalau misalnya 6,5 ya, aku optimis indeks dolar bisa di range 105 indeksnya. Ya, Bitcoin bisa pergi ke 19 ribuan. Kenapa ya? Dolar makin ngepump, artinya ya ekonomi sedang sedikit bergejolak yang tidak baik. Karena banyak banget prediksi yang bilang, wah ini bakal 6,5, ini bakal 6,5. Tapi ya aku nggak optimis juga gitu ya. Kenapa ya? Karena kalau kita perhatikan terlalu banyak ngepranknya untuk saat ini gitu. Ya, sering banget ngeprank yang kita prediksi forecastnya berapa, tiba-tiba aktualnya berapa, atau yang aslinya berapa. Persis kayak yang bulan lalu itu. Yang itu gede banget sih, perkiraannya salah 2 kali lipat. Nah, ini mappingnya kurang lebih ya. Kalau untuk 6,2 bisa jadi kita ngeretest ke 25 ribu ya. Dengan catatan 6,2. Tapi ya kita kesampingkan 6,0 maksudnya. Ya, karena kita bicara tentang 6,2 atau 6,5 gitu ya. Bisa nggak Bang di luar itu? Bisa aja. Mungkin nggak tiba-tiba naik ke 7,1. Mungkin aja. Kalau 7,1, wah itu ngeri banget. Itu bisa jadi kita turun lebih dalam lagi. Tapi di sini aku bikin mappingnya yang adil ya. Turun ke 19 ribu atau naik bertahap ke 25 ribu. Karena ini adalah
skenario yang mungkin akan terjadi dengan sangat-sangat instan dalam minggu-minggu ini ya. Didukung juga kalau misalnya CPI-nya jelek, didukung juga oleh Death Chart di sebelah sini. Ini udah Death Chart. Nah, ini aku kasih lihat ke teman-teman. Kita udah Death Chart juga ya. Secara weekly ini pertama kalinya Death Chart si Bitcoin. Ya, teman-teman bisa lihat untuk pertama kalinya Bitcoin weekly-nya mengalami Death Chart. Apakah yang akan terjadi di sini? Aku nggak tahu juga. Ya, di sini udah Death Chart kemarin. Dan ya, Bang, coba lihat di daily. Ini moving average 50 dan 200 yang sering dibahas sama orang-orang. Karena ini kan 50 itu mungkin mid term dan 200 itu adalah long term. Yang artinya mungkin kemungkinan besar di long term kita di 2023. Kalau misalnya Death Chart itu jelek banget. Karena ini tuh udah crossing, udah menyilang gitu. Kecuali belum menyilang ya. Nah, artinya apa? Bitcoin belum mampu mempertahankan area yang sebagaimana mestinya sehingga terhindar dari Death Chart tersebut. Kemudian kalau kita buka dari daily, tapi Bang di dailynya ini gold cross Bang. Ini tuh cakep banget yang artinya harusnya harga price action itu movingnya dengan sangat-sangat luar biasa banget gitu. Kenapa? Ya karena di daily kita bisa ngelihat di sini untuk short term dan long term di daily itu udah gold cross. Ya, sekali lagi ya, kita udah gold cross kalau untuk secara daily. Tapi kalau untuk weekly udah jelas banget kita Death Chart. Ini kalian tinggal tim mana ya, weekly atau daily. Karena daily itu main harian, tapi kalau weekly itu jangka ke depannya misalnya untuk 1 atau 2 bulan ke depan kita tuh bisa ngebaca gitu. Ya, karena ini time frame moving average-nya periode gede 200 gitu. 200 itu artinya 200 bar terakhir ya, 200 candle terakhir ya. Itu masih stay on bearish gitu. Nah, kalian tinggal pilih yang mana aja. Jadi sekali lagi ya aku netral aja sih. Dibawa turun oke, diajak naik juga oke, tapi actual. Jadi aku masih yakin. Karena apa? Karena di sini kalau kita lihat dari weekly ini weekly biasanya time frame gede itu lama. Maksudnya time frame gede itu bakal kejadian ya. Tapi waktunya tuh lama. Misalnya minggu ini bisa aja masih dikasih ngepam. Kemudian minggu depannya lagi bearish. Dan bearishnya itu continuation atau berkepanjangan. Ya takutnya tuh kayak gitu. Ya, jadi teman-teman harus waspada. Apakah yang akan terjadi selanjutnya. Nah untuk posisi tadi aku udah close. Ya, tadi scalping FTM udah cuan juga lumayan. Ya, FTM udah naik tadi ya. Kita buka dari 4 jam. Lumayan banget FTM. Aku dapat dari lumayan bawah di sini tadi ya. Udah masuk karena hammer candlenya ya. Kemudian udah berapa persen tadi ya? Aku close itu di 120%. Kemudian di sini aku tadi bikin sinyal Aptos USDT dan ini juga udah naik sih ya. Nah, entry dari 16.7. Nggak banyak sih. Nah, di sini aku bikin entry tadi kan sempat pom-pom ya sampai 14 sekian, kemudian rejection. Dan ini harusnya sih masih lanjut naik kalau secara candlenya. Tapi di sini wah ngeri-ngeri sedap guys, ya kan? Death Chart everywhere ya. Karena Death Chart itu mau nggak mau dia akan menggiring kita turun. Contohnya di sini Death Chart. Kalian bisa lihat price actionnya langsung turun. Di sini bagian sini Death Chart. Price actionnya turun. Bagian di sini tuh Death Chart. Kalian bisa lihat price actionnya turun dan turun. Dan di sini juga Death Chart. Kalian akan melihat price action yang turun dan turun juga gitu. Ya. Nah, jadi ini kita close aja. Kita tunggu aja mapping plan-nya yang lebih oke lagi. Karena ya sejauh ini jujur aja agak sulit-sulit juga gimana. Dan untuk saat ini ya kita bakal ngeliat actualnya berapa di jam 9-an nanti ya. Semoga baik-baik aja untuk market kripto. Tapi sekali lagi realistis kemanapun arah market, apakah 6,5 atau 6,2 ya kita jalani sebagaimana mestinya. Karena itulah yang akan berdampak pada profitabilitas kita ke depannya. Oke? Nah sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.